Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa alayhi atawakkalu wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamari wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil ma'ad syarran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki wal hatha ala bi tamassuki kitabillahi bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqan haqqan Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a warzuqna wa ittiba'a arinal batilan batila wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. warzuqna ijtinaba. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq Allahumma hdina li ahsanil fa akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha fa innahu la yahdi li illa ahsaniha anta illa washrif anta anna sayyi'aha washrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu fa sayyi'aha innahu la yashribu illa sayyi'aha anta. illa anta. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa ala wa sahbihi wa alihi sallam. sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqi al-habib Abdullah bin al-Imam Ghazali igri hajatina igri hajatina igri hajatina waftah alaina futuh al-arifin qala al-mu'allif radhiyallahu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qara'tal ilma mi'ata sanah wa jama'ata alfa kitabin la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Imam Ghazali menasihati kepada murid tercintanya, wahai anakku, sekiranya engkau mempelajari 100 kitab dan engkau sanggup untuk menghafalkan 1000 kitab, itu tidak akan menjadikan jaminan bahwa engkau akan dianggap orang yang memperoleh rahmat Allah. Luar biasa ya. Jadi Imam Ghazali ini wanti-wanti, berwasiat, menasihati, menekankan kepada muridnya, wahai anakku, sekiranya engkau itu mempelajari 100 kitab dan engkau sanggup menghafal 1000 kitab, itu tidak akan menjadikan anggapan engkau belum dianggap atau engkau belum dapat dipastikan untuk memperoleh rahmat Allah. Illa bil amal, kecuali apabila engkau mengamalkan apa yang telah engkau pelajari.
engkau mengamalkan apa yang engkau telah ketahui. Jadi pada dasarnya orang menuntut ilmu itu ditekankan agar dia mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Berarti banyak orang-orang yang mempelajari ilmu akan tetapi dia tidak mendapatkan atau belum dianggap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita bisa mengamalkan ilmu itu termasuk rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan mampu untuk mengamalkan ilmu. Oleh karena itu senantiasa selalu memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah memperoleh seseorang kecuali dengan apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau kita belum dapat mengamalkan ilmu yang kita miliki, ya kita belum mendapatkan pahala. Kalau kita sudah bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, yang kita miliki, insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kemudian juga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menuntut ilmu dapat pahala. Bahkan banyak hadis-hadis Rasul yang menyatakan bahwa seseorang menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa. Akan tetapi rahmatnya belum tentu dapat untuk mengamalkan ilmu yang diraih. Oleh karena itu kita memohon doa kepada Allah di samping memohon rahmatnya Allah agar ilmu yang diamalkan mendapatkan pahala dari Allah. Berarti di dalam menuntut ilmu butuh keikhlasan. Kalau kita ikhlas semata-mata karena Allah, insya Allah kita menuntut ilmu akan diberikan pahala oleh Allah dan kita akan mudah untuk mengamalkannya. Sebab ingat bahwa rohnya daripada amal itu adalah ikhlas. Jadi apabila seseorang beramal tanpa keikhlasan, berarti amal tadi tidak punya roh. Demikian juga orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, apabila dia tidak ikhlas karena Allah, maka amal yang dikerjakannya tidak mempunyai roh. Sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Sholatnya mati, nggak hidup. Sudah dikasih contoh oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah bahwa seseorang yang akan beribadah kepada Allah, apapun jenis ibadahnya, harus menyertakan dua unsur. Harus itu, tidak boleh lepas. Yaitu yang pertama adalah zahir, yang kedua adalah batin. Dua-duanya nggak bisa dilepas itu. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah, harus menyertakan dua unsur. Harus itu. Apabila seseorang sholat, dia hanya lebih mengutamakan ibadah zahirnya. Takbiratul ihramnya dibaik-baikkan. Rukuknya dibagus-baguskan. Sujudnya dibagus-baguskan, sambil jidatnya hitam kadang-kadang digosok-gosok. Semuanya dibagus-baguskan. Baca suratul Fatihahnya dibagus-baguskan. Baca suratnya dibagus-baguskan. Dia lupa kalau dia itu lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melupakan ibadah batinnya, bahwa dia itu sedang menghadap kepada Allah, di mana bahwa apabila dia hanya mengutamakan ibadah zahir, akan tetapi dia mengesampingkan, menyepelekan, meninggalkan ibadah batin, maka sholat tadi tidak memiliki roh. Seperti contohnya, apabila seseorang itu lebih mengutamakan ibadah zahir ketimbang ibadah batin,
diberikan perumpamaan oleh beliau seperti seseorang yang memberikan seorang putri yang cantik kepada sang raja. Tapi putri tadi buta, buntung, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Tentunya walaupun toh putrinya itu cantik, wanitanya itu cantik, akan tetapi sang raja akan marah, dianggap satu penghinaan. Demikian juga kelihatannya cakep, dia baca Fatihahnya cakep, rukuknya bagus, sujudnya bagus, semuanya bacaannya bagus semuanya, akan tetapi batinnya dilalaikan, ditinggalkan, tidak menyertakan ibadah batinnya. Seperti itu, walaupun sholatnya cakepnya seperti apapun, akan tetapi sholat itu adalah buta, sholat itu tuli, sholat itu buntung tangannya, sholat itu buntung kakinya. Berarti sholat yang seperti itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu harus diikutkan dua unsur sekaligus. Demikian juga apabila seseorang lebih mengutamakan ibadah batinnya, dia mengesampingkan, menyepelekan, mengenteng-entengkan ibadah zahirnya, baca Fatihah seenaknya sendiri, rukuk seenaknya sendiri, sujud seenaknya sendiri, tidak mengikuti tuntunan syariat. Dia lebih mengutamakan ibadah batin, dikhusyuk-khusyukkan salatnya. Maka orang-orang yang seperti itu diibaratkan yaitu seperti orang yang memberikan seorang putri yang cantik kepada raja, akan tetapi putri itu mati. Orang mati dikasihkan raja, diberikan hadiah, rajanya akan marah. Walaupun cantik tapi gak bisa diapa-apain. Namanya putrinya, perempuannya cantik tapi mati. Demikian juga sholat yang lebih mengutamakan ibadah zahir, dia mengesampingkan ibadah batin, seperti orang yang tidak mempunyai roh, sholatnya mati sholatnya. Sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga, kenapa orang-orang bersedekah tapi kok masih rugi dia kalau dagang? Orang bersedekah kok masih kecurian? Padahal untuk penghalang benteng daripada kecurian suruh sedekah. Tapi kenapa banyak orang-orang bersedekah kok masih rugi dia? Banyak orang bersedekah katanya Allah akan diganti kontan oleh Allah. Orang bersedekah akan dijaga barangnya dari kecurian. Tapi kenapa banyak orang-orang yang banyak sedekah, dagangnya juga tetap rugi, kadang-kadang kecurian? Apa sebabnya? Karena pada saat dia bersedekah tidak ada nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mengharapkan balasan dunia saja. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita bersedekah dia harus ikhlas karena Allah. Kalau kita sholat ya harus ikhlas karena Allah. Kalau kita puasa ya harus ikhlas karena Allah. Kalau kita sholat ikhlas karena Allah, maka hati kita akan bercahaya. Tapi kalau kita puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban, menahan lapar, aus, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, ya sholat, ya puasanya nggak punya roh. Puasanya mati, tidak bisa menghidupkan hati. Padahal tujuan puasa adalah mukasyafatul qulub, untuk menghidupkan daripada hati. Oleh karena itu sekali lagi, di dalam kita beribadah kepada Allah, apapun, mau menuntut ilmu, mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau apapun kita jenis ibadahnya, harus menyertakan ibadah zahir dan ibadah batin. Yang kedua yaitu kita harus iman. Kalau ibadah tanpa disertai keimanan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu harus ikhlas. Jadi syaratnya 3 berarti.
Kalau kita mau beribadah kepada Allah, agar ibadah kita diterima oleh Allah, yang pertama harus beriman benar-benar bahwa sholat merupakan perintah Allah tanpa disertai keraguan sedikit pun. Dan tujuan sholat adalah untuk kebaikan daripada hambanya. Demikian juga puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua harus ikhlas. Yang ketiga harus menyempurnakan antara ibadah zahir dan batin. Ini harus tiga ini kita harus letakkan di dalam kita beribadah kepada Allah. Insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah. Diterima berarti kita diberikan pahala oleh Allah. Berarti sholat nanti akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian untuk selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang soleh, amalan yang baik. Baik itu yaitu ikhlas. Jadi kalau kita ingin agar Allah memberikan pahala kepada kita dan kita menghendaki pahala dari Allah, ya kita harus ikhlas. Kalau tanpa keikhlasan, maka tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, jazaa'an bima kanu yaksibun. Inilah pahala dengan apa yang selalu kalian usahakan, diberikan pahala oleh Allah. Jadi kita harus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman itu pertama beriman. Kedua, wa 'amilus shalihah, beramal dengan ikhlas. Pertama beriman, kedua beramal dengan ikhlas. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, tempat mereka adalah surga firdaus. Jadi kalau orang itu beriman pertama harus, kalau setiap ibadah harus beriman, dan kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menempatkan orang itu ke dalam surga firdaus. Enak kan? Kalau surga firdaus berarti cuma bisa diraih hanya dengan amal iman dan amal yang ikhlas kepada Allah. Kita akan meraih daripada surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak mau berpindah tempat lagi, sudah tetap nggak mau pindah-pindah dari surga firdaus tersebut. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas masalah iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, annal imanu billah, bahwa sesungguhnya iman kepada Allah ini di pegangan ini, ya. Jadi kalau kita ngaku beriman kepada Allah, sesungguhnya yang dimaksud dengan iman kepada Allah yaitu i'tiqad annahu wahidun. Kita harus mempunyai i'tiqad, kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tunggal. Ini yang pertama keyakinan kita. Jadi kita jangan sekali-kali menduakan Allah di dalam amaliyah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah itu tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam kehidupan kita pun jangan kita menduakan Allah dengan kedudukan kita.
menduakan Allah dengan harta kita, mendudukan Allah dengan kekuatan kita, mendudukan Allah dengan kebanggaan diri kita. Ini berarti kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Esa, tunggal. La nadhira lahu fi dzatihi wa sifatih. Zatnya serta sifatnya tidak bisa dilihat. Jadi jangan sampai kita nanti karena omongan-omongan katanya ada orang bisa melihat zat Allah, bisa melihat daripada sifat-sifat Allah. Ini nggak bisa dilihat. Jadi zatnya Allah serta sifatnya Allah tidak bisa dilihat. Kita harus punya keyakinan itu. Harus tanamkan keyakinan di dalam hati kita bahwa zat Allah dan sifat Allah tidak bisa dilihat. Jangan sampai kita terkecoh dengan omongan-omongan di zaman sekarang. Dia bisa melihat Allah. Zatnya Allah tidak bisa dilihat, sifatnya pun tidak bisa dilihat. Nabi Musa pun minta ingin ketemu sama Allah. Allah mengatakan tidak akan mampu engkau melihat aku. Nabi Musa maksa ingin melihat Allah. Baru dikirim cahaya oleh Allah. Dikirim cahaya dari arsy, mantul ke langit, mantul ke Musa. Itu nggak langsung cahaya itu. Itu cahaya itu tidak langsung dari arsy itu. Cahaya itu mantul duluan. Ya, mantul ke arsy, kemudian mantul ke langit pertama. Baru sampai kena Nabi Musa. Itu Nabi Musa pingsan 40 tahun. Pingsannya bukan 1-2 hari, 40 tahun pingsannya Nabi Musa. Kalau ingin melihat Allah. Jadi kita tidak akan mampu untuk melihat Allah. Nanti di hari kiamat kita akan mampu untuk melihat Allah. Memang Allah menghendaki hambanya bisa melihat Allah. Tapi untuk di dunia tidak ada satu orang pun yang mampu melihat Allah. Kalau di zaman sekarang ada orang-orang yang ngomong bisa melihat Allah dan lain sebagainya, itu adalah dusta. Berarti ingkar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jangan meyakini daripada ucapan-ucapan orang yang katanya dia mampu atau bisa melihat Allah. Nabi Musa pun tidak mampu untuk melihat Allah. La syarika lahu fil uluhiyah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menyamai Allah di dalam ketuhanannya. Jadi kita jangan bersaing sama Allah. Apa bersaing sama Allah? Yaitu sifat sombong. Sifat sombong ini ingin menyaingi Allah. Sifat sombong sama sifat syirik ini lebih berbahaya. Sifat sombong, kalau sifat syirik dia tetap mengakui keagungan Allah, tapi dia nyembah kepada Tuhan yang lain atau selain Allah. Tapi kalau sifat sombong ingin menyaingi kedudukan sama seperti Allah, ini lebih berbahaya. Dosanya lebih berbahaya syirik. Kalau dosanya lebih berbahaya syirik. Tapi kalau dalam bahayanya, sombong lebih bahaya. Iya, jadi kita harus bisa membedakan. Kalau syirik ini merupakan dosa besar, sombong juga sama. Tapi lebih berbahaya sombong daripada syirik. Kalau syirik, dia tetap mengakui bahwa ada yang maha kuat Allah dan ada juga yang kuat selain Allah. Ini namanya syirik. Tapi kalau sombong ingin menyaingi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih berat ini kalau sombong. Dosanya lebih besar syirik. Ingat ya, dosanya lebih besar syirik. Jangan sampai keliru nanti dikira nanti kalau kita salah dengar nanti bahwa sombong dosanya lebih besar daripada syirik. Bukan, syirik dosanya lebih besar, tapi sombong lebih berbahaya daripada syirik. Wahyastisqaqul ibadah, dan hanya dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Selain daripada Allah tidak berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian
Kalau kita kadang-kadang suka mendengar bahwa kenapa Nabi Allah Adam pada saat itu diperintah, yaitu para malaikat diperintah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, padahal yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi hanya Allah. Tapi kenapa pada saat itu Allah memerintahkan pada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan setan pun menolak untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang pertama kita ambil, yaitu pada hakikatnya bahwa para malaikat itu diperintah sujud kepada Nabi Adam karena merupakan perintah Allah. Ini yang pertama. Kalau sudah perintah ya sudah. Kalau Allah sudah memerintahkan ya sudah, malaikat taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sifat malaikat seperti itu. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah dimaksiatin, tidak pernah dilanggar. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Pasti para malaikat akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang memberikan tafsir bahwa sujudnya para malaikat tadi adalah sujud penghormatan terhadap Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang ketiga, ada yang memberikan tafsir sujudnya bukan seperti sujud kalau kalian sholat, bukan. Sujudnya malaikat bukan seperti itu, cuman merunduk itu, bukan ya. Jadi bukan sujud seperti sujudnya sholat seperti itu, bukan. Jadi ada tiga tafsir. Yang pertama adalah karena perintah Allah. Yang kedua sujudnya adalah sujud penghormatan. Yang ketiga sujudnya bukan seperti sujud pada saat kita sholat, bukan seperti itu. Kalau sujud seperti itu wajib hanya untuk Allah, lainnya nggak boleh gitu. Sujud yang di tangan seperti kita sholat itu khusus untuk Allah. Selain itu tidak boleh kita sujud seperti itu. Ini makanya banyak orang-orang yang sampai sujud kepada makhluk Allah, banyak. Sampai pada saat peristiwa demo pun ada orang yang sujud sama bis. Iya, pada saat peristiwa demo itu ada yang sujud sama bis. Kita diperintahkan kita sujud sama, ada di antara beberapa anggota yang baru datang waktu itu, dan kebetulan saya lagi makan di sebelahnya. Maka bis hibah waktu itu datang, di antaranya yang turun adalah anggota kepolisian dari Riau. Maka ada salah satu orang teriak suruh sujud, banyak yang sujud. Saya pikir kenapa kok kamu sujud sama makhluk? Tidak ada perintah untuk sujud sama makhluk. Kalau toh penghormatan bukan seperti itu penghormatannya, ya. Kemudian setan pun membangkang, tidak mau sujud kepada Adam karena kesombongan. Dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini menurut setan seperti itu. Tapi setan tetap mau sujud sama Allah. Tetap dia mau sujud sama Allah. Dan setan pun pernah meminta ampun kepada Allah. Pernah. Atas pelanggaran itu setan pernah minta ampun kepada Allah. Pada saat Nabi Musa didatangi oleh setan, setan mengatakan, ya Musa, tolonglah aku agar Tuhanku mau memaafkan kesalahanku. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, turun wahyu, wahai Musa, aku mau memaafkan daripada dia dengan syarat asal dia mau sujud di kuburan Adam alaihissalam. Setan nggak mau lagi. Setan bilang, sujud, ntar dulu saya sujud. Saya lebih baik daripada dia, kenapa saya harus sujud kepada dia? Tapi kalau untuk Allah, setan tetap sujud, tunduk sujud. Nah kalau orang nggak mau sujud sama Allah, kira-kira lebih dari setan nggak? Ya lebih dari setan atau setan mau sujud? Sedangkan ada orang yang nggak mau sujud sama Allah, nggak mau sholat, dia lebih dari setan atau. Maka jangan suka maki-maki setan, dia lebih
lebih dari setan. Setan tetap masih mau sujud kepada Allah. Cuma setan tidak mau sujud kepada Adam. Itu aja sudah kesalahannya. Tapi sama Allah tetap takut. Dan dia tetap mengimani bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa. Tetap setan itu keyakinan begitu. Dan kita sering mencaci maki setan. Tapi ternyata kita kalah sama setan. Di antara kelakuan setan, tingkah laku setan, perbuatan setan yang harus kita contoh ada sebetulnya. Di antaranya ada 10 kelakuan setan yang harus kita contoh. Ini tidak dimiliki oleh manusia. Kelakuan setan itu tidak dimiliki oleh manusia. Setan itu tidak akan pernah putus asa. Sampai dia mengatakan, aku akan ganggu manusia. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Sampai waktu orang tersebut sakaratul maut, masih diganggu sama setan. Setan ini gak pernah putus asa. Manusia banyak putus asa. Tapi sering nyalah-nyalahkan setan. Dan setan ini dia selalu taat kepada pimpinan. Tidak pernah setan melanggar pimpinannya. Kalau kita menganggap bahwa pimpinan kita adalah Nabi Muhammad SAW, maka perintah Nabi Muhammad tidak akan pernah kita tinggal. Setan pun tidak pernah meninggalkan pimpinannya, yaitu iblis. Selalu tunduk taat terhadap perintah iblis. Ini setan. Dan kemudian setan itu persatuannya kuat. Manusia malah yang bercerai-berai. Setan itu kuat persatuannya. Dari dulu sampai sekarang persatuan setan itu kuat luar biasa. Setan tetap takut kepada Allah. Tetap takut kepada Allah sampai dia minta sampai hari kiamat dimatikan karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya insya Allah nanti akan dikisahkan 10 daripada kelakuan setan yang wajib kita tiru. Sebab ingat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, apapun yang Engkau ciptakan itu tidak akan pernah sia-sia. Walaupun setan, kalau seandainya setan tidak ada, kita tidak akan dapat meraih surganya Allah. Dengan adanya gangguan setan, sehingga kita dapat meraih tingkatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu sekali lagi, apabila kita nanti dikecohkan oleh orang-orang pernah mengatakan bahwa dia bisa melihat Allah dan lain sebagainya, maka bahwa zat Allah dan sifat Allah tidak bisa dilihat. Dan nanti kita akan bertemu dengan Allah, melihat Allah insya Allah nanti kelak di surga nanti. Dan kemudian untuk selanjutnya, wa annahu qadimun, dan Allah itu maha terdahulu. Yang pertama adalah Allah. Kemudian setelah belum Allah, ya Allah. Sebelum Allah, ya Allah. Pokoknya selain Allah makhluk, begitu aja sudah. Kalau hati kita nanti dimainin, kalau dulu sebelum ada Allah, siapa ya? Ya sudah Allah. Nah sebelumnya, ya Allah pokoknya. Pokoknya yang pertama itu Allah, yang lain makhluk. Begitu aja sudah. Kalahkan bisikan setan, kalahkan. Jangan kita mau ngikuti bisikan setan. Kita sering dimainin itu seperti itu. Banyak orang-orang dimainin seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan, sebelum Allah itu siapa ya? Ya sebelum Allah, ya Allah. Sebelum Allah, ya Allah pokoknya sudah. Pokoknya selain Allah makhluk, begitu aja sudah. Yang pertama itu adalah Allah, begitu aja. Maka jangan sampai kita bertanya seperti itu. Di dalam hati kita itu adalah bisikan syaitan. Kemarin sudah saya jelaskan, jangan suka bertanya bagaimana Allah. Nggak perlu kita bertanya di dalam hati kita seperti itu. Di mana Allah tidak perlu tahu kita. Ya, kapan Allah ada tidak perlu tahu. Sudah pokoknya yakin bahwa Allah adalah maha terdahulu. Selesai sudah. Kalau yang berikutnya itu adalah makhluk, itu kita harus punya etika seperti itu, punya keyakinan seperti itu, agar insya Allah
kita punya keimanan mantap nantinya. Dan kemudian juga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-iman oryanun walibasuhu at-taqwa. Iman itu adalah telanjang asalnya, dan pakaiannya iman adalah takwa. Jadi kalau ada orang yang tidak takwa, ya berarti dia telanjang batinnya. Kalau takwa tidak dipakein gimana? Ya, pakaiannya takwa yaitu iman kepada Allah, kemudian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi daripada larangannya. Itu pakaian daripada iman, itu adalah takwa. Kemudian selanjutnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang iman. Al-iman liman la amanata lahu. La imana liman la amana lahu. Tidak dikatakan orang yang beriman, artinya iman tidak sempurna bagi orang-orang tidak amanah. Kalau ingin sempurna imannya ya harus amanah. Kalau nggak amanah ya kita tidak akan menggapai iman yang sempurna. Tunaikan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak menunaikan daripada amanah. Kemudian selanjutnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-iman fi sadril mu'min. Iman itu adanya di dalam dada orang-orang mukmin. Itu iman namanya. Ya, ada di dalam dada orang-orang mukmin. Wala yatimul iman illa bitamamil faraid. Maka iman tidak akan sempurna apabila tidak menyempurnakan kefarduan wa sunani dan sunnah. Ingat ini kemarin sudah dijelaskan kan. Jadi iman seseorang tidak akan sempurna kalau tidak menyempurnakan kefarduan, yaitu yang diperintahkan oleh Allah, serta kesunahan. Sebab perintah Allah ini ada dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Sempurnakan semuanya, dua-duanya sempurnakan. Dalam hal apapun sempurnakan. Sempurnakan kefarduannya, laksanakan kefarduannya dan kesunahannya. Insya Allah iman kita akan sempurna. Tapi kalau cuman hanya ngejar wajibnya aja, tidak disempurnakan dengan kesunahannya, maka ibadah kita tidak ada buahnya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jangan engkau hanya mengejar tentang gugurnya suatu kewajiban, tapi engkau tidak meraih daripada buah kewajiban tersebut. Hanya gugur aja kewajibannya, selesai sholat, selesai udah. Tapi buah daripada sholat tidak diraih. Apa buahnya? Sobat. Buahnya yaitu dia dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan masih banyak buah-buah daripada sholat. Ini kejar, kata beliau, kita harus kejar, ambil daripada buahnya tadi. Jangan kita hanya menggugurkan kewajiban, kita tidak meraih daripada buahnya. Ini kalau orang beriman ini. Ini kalau orang beriman. Tapi kalau orang nggak beriman, nggak bakal dilaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya, seperti yang paling utama itu sholat sunnah rawatib. Itu yang paling utama kita laksanakan duluan. Sebab kadang-kadang seseorang itu hanya mengetahui tapi tidak meyakini. Maka saya katakan tadi, banyak orang tawakal tapi nggak beriman. Hanya sekedar tawakal, tapi tawakalnya itu putus asa sebetulnya. Bukan tawakal sebenarnya diperintah oleh Allah, tapi tawakal putus asa. Nah, begini Bib, mau gimana lagi? Tawakal sudah semuanya diserahkan sama Allah. Ini tawakal yang putus asa, tawakal yang tidak disertai dengan iman. Kalau mau tawakal ya harus disertai dengan iman. Demikian juga di mana apabila kita mengimani tentang janji Allah bahwa seseorang itu imannya akan sempurna apabila dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan dia menyempurnakan daripada sunnah-sunnahnya, insya Allah iman kita akan sempurna. Oleh karena itu jangan dibuat satu slogan, dihafal, diketahui tapi tidak diamal. Ini berarti kita belum termasuk orang-orang yang mempunyai keimanan yang sempurna. Sudah dikasih tahu kalau sholat sunnah fajar itu 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha. Ini hanya slogan,
Banyak orang yang malas. Banyak orang yang malas untuk melakukan sholat fajar. Hanya cuma 2 rakaat. Tapi dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa sholat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau lebih baik dunia dan seisinya kira-kira apa? Ya surga. Ya surga, dunia dan seisinya lebih baik 2 rakaat. Berarti nggak ada yang lebih baik. Ya pahalanya berarti surga. Hanya sholat sunnah 2 rakaat sholat fajar. Laksanakan. Seandainya terlambat, kalau kita kesiangan, jangan sampai kita tinggalkan sholat sunnah fajar. Jangan sampai kita tinggalkan itu. Kemudian juga amalan-amalan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tidak ingin hidup miskin, tidak ingin hidup kekurangan, tidak ingin hidup sengsara, maka jangan tinggalkan yaitu apa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, yaitu bagi mereka-mereka yang ingin kaya hidup di dunia, maka amalkanlah setelah sholat fajar, yaitu astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali tepat. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih 100. Maka harus konsentrasi kalau baca. Kalau perlu pakai tasbih. Jangan sampai kita kira-kira udah 100, ini tepat 100. Kalau orang baca tepat 100, insya Allah jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Demikian juga seperti kalau kita membaca Allahumma ajirni minan nar, jangan sampai lebih dari 7 dan jangan sampai kurang dari 7. Ini jaminan dari Allah lewat lisan baginda Rasul. Barang siapa yang pada saat pagi hari hanya membaca 7 kali setelah selesai sholat subuh wirid, maka ketika hari itu dia mati, maka dia akan terhindar daripada siksa api neraka. Hanya 7 kali, kira-kira 2 menit mungkin. Apabila seseorang membaca pada saat maghrib, maka apabila dia malam itu meninggal, maka dia terhindarkan daripada siksa api neraka. Ini cuma slogan. Jadi kadang-kadang kita tahu cuma slogan, masa itu aja kok dihindarkan dari api neraka. Padahal yang ucap shadiqul wa'dul amin baginda Rasulullah SAW. Di slogan aja sekarang sudah nggak dianggap itu. Banyak orang yang tidak mau mengamalkan daripada bacaan-bacaan seperti itu. Nah, kemudian juga di mana kita diperintahkan oleh dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, apabila kita sholat qoblal zuhur, sholat sunnah zuhur 4 rakaat, maka diberikan pahala, yaitu kita akan dihindarkan dari siksa kubur. Cuma 4 rakaat. Coba, daripada kita capek-capek ingin menghindar dari siksa kubur pakai bacaan yang macam-macam, ya kadang-kadang baca al-muluk kalau malamnya dan sebagainya. 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan, maka kita akan mendapatkan jaminan terhindar dari siksa kubur. Apa nggak enak kira-kira? Tapi hawanya luar biasa, malesnya luar biasa. Ya kalau nggak kita paksa, luar biasa malesnya. Sebab syaitan selalu menghalang-halangi agar kita tidak terhindar dari siksa kubur. Dan barang siapa yang sholat 4 rakaat 1 kali salam, qoblal zuhur 4 rakaat 1 kali salam, yaitu usolli arba'a rakaat sunnatan qoblal zuhri wa zawali syamsi. Niatnya begitu. 4 rakaat kita kerjakan. Kalau kita kerjakan 4 rakaat sholat qoblal zuhur tadi, maka pahalanya akan diampuni dosa-dosanya sebanyak bilangan rambutnya orang kafir. Masya Allah. Coba. Nah, orang kafir dari mulai Nabi Adam sampai sekarang berapa triliun orang kafir sudah. Itu kalau 1 orang punya rambut kira-kira berapa nggak tahu dah. 1 orang punya rambut berapa nggak kehitung sudah. Ini akan diampuni oleh Allah kalau dia sholat qoblal zuhur 4 rakaat dengan 1 kali salam,
maka kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diampuni oleh Allah sebanyak bilangan rambutnya orang kafir. Cuma 4 rakaat juga. Dihindarkan dari siksa kubur. Apa kira-kira nggak enak coba? Nah, maka jangan kita berslogan. Kalau kita berslogan berarti tidak meyakini tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sekedar dia sudah tahu aja sudah, tapi tidak diamal sama sekali. Dan kemudian juga ba'da zuhurnya dikerjakan 4 rakaat. Kemudian di mana bahwa apabila seseorang sholat qoblal asar sunnah 4 rakaat 2 kali salam boleh, maka dia dijamin akan terhindar dari api neraka. Kan enak sudah. Enak itu, semuanya enak semua. Padahal cuma sunnah itu. Padahal cuma sunnah. Kalau sunnahnya aja sudah begitu besar pahalanya, gimana wajibnya? Coba kita bisa bayangin itu. Sunnah aja diberikan pahala oleh Allah begitu besar. Itu baru sunnahnya itu. Kalau wajibnya gimana kira-kira? Pahalanya seperti apa coba? Nggak kehitung itu pahalanya itu. Oleh karena itu laksanakan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan kita hanya sekedar berslogan aja, hanya sekedar untuk pengetahuan, kemudian keluar dari masuk kuping kanan, keluar dari telinga kiri, sayang ini. Kemudian kerjakan sholat ba'diyah maghrib, kerjakan mampu 6 rakaat, silakan. Pahalanya juga diberikan pahala, diampuni dosa-dosa selama 12 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Masya Allah, luar biasa. Maka sholat itu adalah pengampunan dosa. As-sholat hadratul rabbaniyah wa rihlatul ruhiyatul qudsiyah wa munajatan lil malikil a'la. Sholat itu menghadap kepada Allah. Dan sholat itu berbicara, ngobrol sama Allah, perjalanan roh sucinya kita. Dan insya Allah kalau sholatnya kita baik, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sekali lagi, jangan cuma mengatakan beriman, tapi buktinya yakin tidak dengan janjinya Allah. Kalau kita yakin dengan janjinya Allah, insya Allah pasti kita akan laksanakan janjinya Allah. Kalau kita ingin iman kita sempurna, maka tunaikan kewajiban dan kemudian sempurnakan daripada kesunahannya. Kalau seandainya belum bisa, ya 10 rakaat, yaitu sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian qoblal zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, qoblal asar 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, 10. Sampai kita bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib dalam 1 hari 1 malam 24 rakaat, itu sempurnanya. Laksanakan sholat sunnah rawatib, latih diri kita pelan-pelan. Kalau pada saat kita selesai menunaikan sholat fardu, kemudian ada malas hawa untuk melaksanakan sholat sunnah, maka kita harus mulai introspeksi diri. Belum tentu sholat fardu saya itu benar semuanya, sempurna. Kadang-kadang saya meninggalkan khusyuk. Kalau seandainya saya tidak sempurnakan dengan kesunahan, nanti yang mau dibuat nambal sholat wajibnya itu apa kira-kira? Nah, kemudian juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau kita habis salam kemudian kita mengusap wajah, diajarkan sama baginda Rasulullah SAW, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu diucapkan. Apabila kita membaca seperti itu habis sholat fardu, setiap sholat fardu kita membaca habis salam, kemudian kita usap sambil membaca Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah walaupun dosa lari dari medan-medan tempur. Masya Allah, coba ini medan tempur dosa paling besar ini. Itu kalau kita sekali baca itu, ketika kita selesai sholat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah walaupun dosa lari dari medan tempur.
Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian kalau habis selesai sholat, maka kita istighfar. Istighfarnya itu diajarkan Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih. Istighfarnya begitu. Kamu istighfar aja boleh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim boleh. Ya. Tapi kalau lebih sempurnanya sebagaimana diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi wal hasir. Pokoknya semuanya diajarkan baginda Rasul penuh dengan pengampunan. Amalkan itu jangan hanya sekedar untuk wawasan, jangan sekedar hanya untuk ilmu pengetahuan kalau kita ingin menjadikan iman kita sempurna. Kemudian selanjutnya wala yafsudul iman illa bijuhudil faraid wasunani, dan iman tidak akan rusak kecuali apabila dia menentang kefarduan dan kesunahan. Jangan menentang kita. Jadi kalau umpamanya Habib ngasih tahu laksanakan sholat sunnah, sunnah aja kok, ditentang malah sunnahnya. Bukan sunnah kan dari Rasul. Jadi ya harus sering untuk memberikan semangat ibadah kepada kalian. Laksanakan sholat sunnah rawatib yang 10 rakaat sunnah muakkad. Kalau belum bisa diam. Jangan sampai kita jawab sunnah aja mau dipermasalahkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini sunnah dari Rasul ini. Ini sunnah dari Rasul karena saking cintanya Allah kepada hambanya, saking cintanya Rasul kepada umatnya, sampai Allah memberikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, untuk kita ini, agar kita terhindar daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya Allah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, kita diberikan ibadah-ibadah seperti itu, luar biasa. Faman nakasa faridah bi ghairi juhud ujiba alaiha, barang siapa yang menentang daripada kefarduan, tapi barang siapa yang mengurangi daripada kefarduan akan tetapi tidak disertai dengan penentangan, maka hanya mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditentang kafir. Kafir kalau ditentang. Kalau nggak menentang hanya mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asammal faraid wajabat lahul jannah, dan barang siapa yang menyempurnakan kewajiban maka dia wajib baginya surga. Ini janjinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-iman la yazid wa la yankus. Ini sering kita sering dengar ini. Iman itu tidak kurang, ya nggak naik, ya nggak turun, tetap terjadi iman itu. Ya, sebab apa? Iman ini cuma dasarnya yaitu hanya mengucap dengan 2 kalimat syahadat. Itu iman, udah. Jadi kalau kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini nggak bisa naik, nggak bisa kurang. Ya sudah, itu aja sudah. Maka iman ini la yazid wa la yankus, nggak bisa nambah, ya nggak bisa kurang. Sebab dikatakan di sini walakin lahu haddun, yaitu ta'rifu bi dzikri ifradi furu'il iman, yaitu akan tetapi batas daripada keimanan tadi adalah hanya dengan menyebutkan, yaitu secara satu persatu tentang cabang-cabang daripada iman. Cukup sudah itu lagi. Menyebutkan cabang-cabang daripada iman. Fa inna qasafa bihaddi, maka apabila iman itu berkurang, hanya berkurang pada batasnya, tapi imannya tetap. Hanya batasnya aja, ya, imannya tetap.
Wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja sudah. Karena pokok daripada iman itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, dia adalah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu iman sudah. Iman tuh di situ intinya, pokoknya cuma di situ. Jadi kalau yang kurang yaitu apabila seseorang berkurang bukan karena berkurang imannya, tapi dia mengurangi daripada kesunahan tadi. Sebab di sini dikatakan bahwa wa aqamus shalah, jadi batas daripada pokoknya iman tadi bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kemudian dia menunaikan zakat dan menunaikan sholat, dan kemudian menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan mandi jinabah. Masya Allah, ini mandi jinabah termasuk penyempurna daripada iman. Ya, maka kalau mandi jinabah yang benar, jangan sampai kita nggak benar mandi jinabahnya. Faman zada fi haddi zadat hasanatu. Barang siapa yang bertambah imannya, itu tambahnya kalau dia melakukan kebaikan, imannya nambah itu. Tapi batasnya tetap ukurannya, tetap kalau dia sudah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kemudian dia menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan mandi jinabah, ini sudah batasnya iman seperti itu. Kalau seandainya imannya itu lagi naik, ya lagi move on, imannya itu lagi naik, maka dia yang bertambah itu kebaikannya, tambah getol ibadahnya sama Allah. Kalau iman lagi prima itu pengen ibadah terus. Tapi kalau waman naqasa fihi fafi, dan kalau imannya itu agak drop, turun, malas untuk mengerjakan kebaikan, berarti iman itu tetap. Kalau lagi iman itu lagi naik, lagi prima, dia getol mengerjakan segala amal kebaikan, sunah-sunah dikerjakan, kebaikan yang lain dikerjakan. Kalau imannya lagi drop, ya begitu. Tapi iman gak kurang, gak lebih, tetap apabila dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mandi jinabah, berarti sudah batas daripada iman. Kemudian selanjutnya insya Allah kita akan jelaskan untuk pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada malam ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian. Rabbana fa'ana bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa qafih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahal kutri unta wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima targhali qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahillat ya ulama'ana Allah bil khayri wa nufa kulla syar. ربنا سله لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك الأيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أن تكرم من شكر وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.